Halo, bertemu lagi dengan saya Pardamian. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai linked list. Linked list adalah struktur data berupa deret data yang dinamis karena dapat ditambahkan atau dihapus. Oh, jadi sebelum saya langsung mempraktekkan linked list ini, ada baiknya kita mengetahui sedikit mengenai teorinya. Linked list terdiri dari rantai node atau simpul, di mana setiap node terdiri dari data. Data itu merupakan pointer yang merujuk data node-nya sendiri dan pointer merujuk pada node yang mengikutinya. Jadi seperti berturut-turut atau saling bersambungan gitu. Kemudian linked list memiliki head atau kepala, yaitu node awal, dan kemudian memiliki node akhir atau tail, atau sama dengan juga ekor. Karena tail adalah node terakhir, dengan demikian node tail ini merupakan pointer yang merujuk pada node selanjutnya atau sama dengan 0. Yang terakhir kemudian, jika linked list hanya terdiri dari satu node, maka dalam node tersebut pointer yang merujuk pada node selanjutnya sama dengan 0. Jadi secara ringkas saya ingin memberitahukan jika linked list ini sama seperti sebuah rantai yang putus, bukan rantai yang bersambungan, maksudnya rantai yang tidak membentuk lingkaran. Jadi misalkan uh, kita ibaratkan seperti, jangan rantai ya, kita ibaratkan seperti gantungan kunci. Gantungan kunci kan, kalau gantungan kunci itu memang ada seperti rantai-rantai besi-besinya itu kan, mereka kan saling melilit. Nah, seperti itulah linked list. Jadi ada rantai awalnya, node-nya yang pertama itu yang di atas, kemudian saling melilit antara node selanjutnya sampai seterusnya hingga memiliki node terakhir, rantai terakhir, yaitu ekor. Nah, mungkin masih mengambang, langsung saja kita praktekkan dengan membuatnya pada sebuah source code. Oke, pertama di sini kita include dulu semua library-nya. Kita include semua library-nya seperti stdio.h, stdlib, string, karena kita akan mencoba berhubungan dengan string. Pertama kita deklarasikan dulu linked list-nya. Deklarasi linked list ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah deklarasi node. Deklarasi node itu seperti ini: type def struct, misalkan kita namakan simpul, kemudian kita tentukan beberapa tipe datanya seperti ini. Seperti ini. Kemudian bagian ini kita isi dengan simpulku. Nah, setelah itu mari kita buat main-nya, void main seperti ini. Pertama kita isi dulu dengan sistem pause, kemudian nilai balikannya. Hal ini merupakan wajib buat program ini. Pause. Oke. Kemudian hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah deklarasi list. Tadi kan kita sudah mendeklarasikan node, kemudian di sini kita harus mendeklarasikan listnya. Kita deklarasikan list dengan mengambil variabel ini. Ini yang akan dikenal sebagai variabelnya simpulku. Kemudian kita buat pointer, kita misalkan simpul 1. Kita misalkan kemudian simpul 2, seterusnya sampai
kita lakukan sampai, misalkan kita buat sampai simpul 4. Simpul 4. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah temp, di mana temp ini berfungsi untuk sebagai tempat penampungan sementara. Nah, di sini kita sudah membuat 4 deklarasi list menggunakan pointer, simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan penampungan sementara temp. Nah, jika kita membuat pointer seperti ini, otomatis dengan menggunakan ini merupakan tanda pointer, otomatis jika pointer pasti mengalokasikan alamat memori dahulu. Oleh karena itu, kita buat alokasikan alamat memorinya terlebih dahulu. Alokasikan memori terlebih dahulu. Oke, pertama kita buat kita alokasikan 3 memori pertama, simpul 1, simpul 2, simpul 3. Kita buat misalkan simpul 1 sama dengan, kita ambil dari simpulku ini, simpulku malloc, pasangan malloc pasti adalah size of. Size of dari si simpulku tadi. Oke. Nah, ini merupakan pengalokasian memori untuk simpul 1. Begitu juga dengan simpul 2 dan simpul 3, sama, kita kopikan saja. Kita pas, kemudian di sini kita buat simpul 2, simpul 3. Nah, setelah kita alokasikan memorinya setiap simpul tadi, kemudian kita harus mengisi memori tadi atau mengisi simpul tersebut. Setiap alokasi yang sudah kita tentukan, kita harus mengisinya. Kita harus isi data dari masing-masing simpul. Nah, bagaimana kita mengisinya? Pertama, kita buat pertama itu kita buat simpul 1 itu nilainya nilai sama dengan 90. Oke. Begitu juga dengan mengisi nilai simpul 2, kita copy saja. Simpul 2 nilainya itu 20. Kemudian simpul 3 itu nilainya 100. Maaf, 100. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, jika simpul terakhir atau tail, maaf, saya ulangi, kan tadi saya katakan ini merupakan sebuah rantai pada gantungan kunci. Nah, misalkan simpul 1 ini adalah head, kemudian ini adalah tail, ini simpul terakhir. Nah, simpul selanjutnya pasti bernilai 0. Nah, kita tentukan simpul terakhir setelah tail atau itu adalah 0. Kita buat aja simpul 1. Di sini sudah ada nampak next simpul. Kita klik saja. Ini nilainya sama dengan 0. Oke. Nah, jika kita tampilkan ini, kita tidak tahu siapa yang memiliki nilai-nilai tersebut. Maka kita buat saja string untuk menampilkannya. Misalkan str
str copy simpul 1 nama itu dia di replace, di copy dengan nama misalkan Amin. Oke, kita save. Kemudian untuk kita tampilkan simpul kedua, kita copy saja sampai 3. Ini kita ganti simpul 2. Setelah kita ganti simpul 2 dengan putih, simpul 3 dengan citra, kemudian setelah kita isi datanya seperti rantai gantungan kunci tadi, supaya mereka tersambung kita perlu menyambungkan link dari masing-masing simpul tersebut. Kita harus sambungkan link masing-masing simpul. Cara menyambungkannya adalah dengan simpul 1 itu next simpul, kita klik saja ini, next simpul sama dengan simpul 2. Kita sambungkan, ini kita copy saja, kita pastikan. Tadi kan saya katakan itu rantai gantungan kunci. Simpul 1 merupakan head, dia akan terikat dengan simpul 2 atau trail. Kemudian simpul 2 akan tersambung dengan simpul 3. Simpul 3 ini merupakan tail atau akhir dari rantai, akhir dari node. Jika dia tersambung, maka dia akan tersambung dengan 0. Karena dia merupakan tail atau yang terakhir. Oke. Kemudian kita tampilkan hasilnya mulai dari simpul 1. Oke. Pertama, temp, yaitu tempat pengalokasian memori sementara tadi, sama dengan simpul 1. Ini merupakan cara 1/1. Kemudian kita tampilkan dia dengan printf, kita cetak ke layar, printf. Karena yang akan kita tampilkan adalah sebuah string, maka kita menggunakan %s. Kemudian kita tampilkan nilainya menggunakan float. Siapa tahu koma ya kan? Float. Kemudian kita kira dengan inline. Ini nilainya diambil dari temp nama dan dari temp nilai. Oke. Karena cara penampilannya untuk simpul 1 sampai simpul selanjutnya itu sama, maka ini kita copy saja. Kita copy. Ini merupakan simpul. Ini kita ganti dengan temp next
Tem next simpul. Ini merupakan simpul setelah simpul 1. Begitu selanjutnya sampai selesai simpul 1. Kemudian di sini kita buat juga tem sama dengan next simpul. Simpul 2 simpul setelah simpul 1. Mengapa 2 simpul setelah simpul 1? Ini merupakan 1 simpul setelah simpul 1. Ini merupakan kemudian 2 simpul setelah simpul 2. Atau bisa kita katakan ini merupakan simpul 2. Ini bisa kita katakan simpul 2. Simpul setelah 1 ya kan. Kemudian simpul setelah simpul 2 merupakan simpul 3. Ini bisa kita katakan dengan simpul 3. Atau sama dengan simpul setelah simpul 2. Oke. Ini merupakan mulai dari simpul 1 tadi. Nah, kita buat saja ini simpul 3. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita run. Oke, ini adalah hasilnya. Mari kita lihat. Simpul 1 dengan Amin, simpul 2 dengan Budi, simpul 3 dengan Citra. Di sini kita lihat Amin, Budi, Citra. Nah, nilainya tadi simpul 1 itu 90, berarti Amin bernilai 90. Kemudian Budi merupakan simpul 2 bernilai 20, dan terakhir simpul 3 Citra bernilai 100. Oke. Sampai sini simpul. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menambahkan simpul? Ini kan tadi sudah simpul 3, maaf. Bagaimana kita ingin menambahkan sebuah simpul? Berarti kita akan mempunyai 4 simpul. Nah, kita misalkan namanya simpul 4. Skenario menambahkan simpul baru. Cara menambahkan simpul baru adalah seperti ini. Simpul 4. Kita namakan dengan simpul 4. Karena di sini kita sudah mendeklarasikan simpul 4. Oke. Simpul 4. Simpulku sebenarnya hampir sama dengan ini. Kita copy saja. Kita harus mengalokasikan alamat memorinya terlebih dahulu. Kita copy sini, kita pastikan kita buat dengan simpul 4. Kemudian kita siapkan dia. Kita siapkan sama seperti tadi. Maaf. Di sini dia disiapkan. Kemudian di sini dia diisi. Sama seperti tadi kita isi. Setelah kita siapkan alamat memorinya, kita alokasikan. Di sini kita isi dia dengan nama Dewi, kemudian nilainya 80. Di sini kita isi nama, di sini kita isi nilai. Kemudian kita update linknya, simpul 2 ke next simpul sama dengan simpul 4. Ini merupakan untuk update link. Kemudian setelah itu simpul 4 next simpul
kita linkkan dia ke simpul 3. Simpul 3. Setelah kita update linknya, kemudian kita tampilkan. Sama seperti tadi, tem sama dengan simpul 1. Nah, cara menampilkan kali ini sangat berbeda dari yang tadi, karena tadi kan kita tampilkan dia satu persatu. Dia menampilkannya dengan cara satu persatu. Nah, kali ini karena kita sudah mempunyai 4, kita tampilkan dengan menggunakan perulangan, yaitu for. Kita menggunakan for. Ketika tem tidak sama dengan 0, tem, kemudian next simpulnya ditampilkan karena kita akan menampilkan string, maka menggunakan %s dan %float, %f untuk float seperti tadi, yang diambil dari tem nama dan tem nilai. Nah, kali ini kita akan memiliki 4 buah nama. Kita run. Nah, di sini kita sudah memiliki 4 hasil. Ini merupakan yang pertama tadi, ini yang kedua. Dewi terletak di antara Budi dan Citra, karena di sini kita tentukan tadi simpul 2 itu tersambung atau terlink dia ke simpul 4. Dengan kata lain, next simpulnya dari si 2 tadi adalah simpul 4. Dari simpul 4 dia baru berangkat ke simpul 3 tadi, si Citra. Jadi saya ulangi lagi. Budi yang merupakan simpul 2, atau kita katakanlah urutan kedua, dia akan langsung tersambung ke urutan keempat, yaitu si Dewi yang baru masuk tadi. Nah, dari si Dewi yang merupakan urutan keempat baru tersambung ke si Citra yang urutan ketiga atau simpul 3. Oke. Tadi merupakan cara untuk menambahkan simpul. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghapus simpul? Begini caranya. Pertama, kita misalkan yang ingin kita hapus adalah simpul 2. Menghapus. Yang ingin kita hapus adalah simpul 2 atau Budi. Caranya adalah simpul 1 tadi kan simpul 1 kan langsung ke simpul 2 yaitu si Budi. Kemudian simpul 2 itu langsung ke simpul 4. Jadi di sini kita yang menghapus si simpul 2. Jadi simpul 1 akan langsung terhubung ke simpul 4. Ini merupakan untuk update linknya, update persambungannya. Oh maaf, saya lupa memberi tanda komen. Kemudian di sini kita bebaskan si simpul 2 tadi dengan free simpul 2. Ini untuk hapus simpulnya. Oke. Nah, sekarang setelah kita hapus, tentu kita harus menampilkan apa yang sudah kita hapus tadi, bukan? Kita harus menampilkan apa yang sudah kita update. Caranya, tem sama dengan simpul 1, tetap menggunakan perulangan for. Nah, seperti ini dia. Kemudian kita save, kita compile. Setelah itu kita run. Nah, di sini sudah ada link listnya.
Pertama tadi kita memiliki Aming Budi Citra, kemudian kedua ada simpul 4. Nah, ini yang terakhir. Kita menghapus simpul Budi. Nah, di sini sudah kita lihat Budi tidak ada lagi. Dan yang terakhir itu simpul 1 langsung terhubung ke simpul 4, yaitu si Amin langsung terhubung ke si Dewi. Kemudian seterusnya ke Citra. Oke. Demikianlah tutorial singkat mengenai linked list, yaitu sebuah rantai yang saling terhubung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam tutorial yang saya sampaikan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih.